Wah, bahaya! Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mencatat kualitas udara di Kabupaten Tangerang berada pada indikator 110 dan masuk kategori kurang baik. Hasil tersebut memposisikan Kabupaten Tangerang berada di urutan ketiga daerah dengan kualitas udara terburuk di Indonesia. Untuk merubah tren yang akan berlanjut pada beberapa tahun mendatang, Bupati Tangerang Mat Romli Irfansyah menggagas program moda transportasi dengan sistem integrasi moda angkutan hemat energi dan ramah lingkungan atau SIMAHIR. Bagaimana tanggapan warga atas hal ini? Mari kita simak wawancaranya. Bagaimana perasaan Anda? Miris, sedih. Kalau perasaan saya sedih ya, miris sekali. Jadi lingkungan udah nggak sehat lagi. Khawatir sih, kan saya, anak saya kan punya suami, semua keluarga kan aktivitasnya selalu di luar tuh. Nah itu khawatir aja tuh, pasti kena polusi juga. Aduh, miris ya Bu ya dengarnya ya Bu ya. Memang udara saat ini memang dibilang sangat jelek ya buat kita. Apa saja dampak kualitas udara yang buruk bagi kehidupan? Ya kena ispa, bikin sesak napas, pencemaran udara lingkungan. Jadi kurang sehat gitu ya. Jadi kita hidup itu kayak dibayang-bayangi penyakit gitu ya. Soalnya kan dari pernapasan tersebut. Sebenarnya dampaknya banyak, terutama banyaknya penyakit pernapasan, terutama ISPA, belum lagi penyakit yang untuk penyakit kulit kan banyak juga yang sekarang. Apa yang menyebabkan kualitas udara memburuk? Bisa jadi itu asap pabrik, atau kalau enggak ini banyak pembangunan perumahan-perumahan yang banyak nih di banyak tempat tuh. Ya penyebabnya adalah polusi dari pabrik karena lokasi pabrik itu dekat dengan pemukiman masyarakat. Banyak pabrik yang karena ulah manusia yang bikin. Di masyarakat sekarang tuh masih banyak yang membakar sampah sih, bakar sampah sendiri ya. Jadi itu yang menyebabkan banyaknya polusi, belum lagi yang truk-truk yang mengangkut pasir itu yang dijalankan banyak sekali tuh Bu sekarang. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kualitas udara agar tetap baik? Sejauh yang kita lakukan adalah menanam pohon, yaitu yang bermanfaat. Menanam pohon dan tidak membakar sampah sembarangan. Bisa menanam pohon, mungkin kesadaran pribadi dari kita. Terus kalau untuk perumahan-perumahan ya jangan yang pohon yang asal ada aja, tapi yang bisa menggantikan yang sebelumnya itu, sebelumnya mereka ada misalkan pohon-pohon ketika ada perumahan didirikan, yaitu diganti dengan yang sebanyak itulah. Apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi kualitas udara yang kurang baik ini? Nggak bisa karena kita cuma rakyat biasa yang tidak punya kebijakan. Untuk menyikapi udara yang kurang baik ini, seharusnya pemerintah ya harus berperan untuk menjaga lingkungan kita ya, untuk terus serta berpartisipasi untuk melakukan pencegahannya. Kita harus sadar diri aja sih. Jadi sebenarnya kalau untuk udara itu bukan dari individu ya, harusnya dari masyarakatnya memang yang harus peduli semuanya. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Pemerintah harus turun tangan mengatur jarak pabrik biar tidak terlalu dekat sama pemukiman rumah warga. Seharusnya pemerintah ya harus peka kepada kita ya sebagai warga negara Indonesia ya. Saya mengharapkan sekali ya untuk diperhatikan ya dari segi tata ruang lingkup udara ini ya. Kalau pemerintah harusnya lebih banyak bersosialisasi ke masyarakat sih Bu. Udah gitu juga harus peduli juga untuk segala seperti yang truk-truk yang di jalanan itu harus ada jam operasionalnya. Jadi jangan tiap hari kan dia selalu lewat ya. Kualitas udara yang buruk tentu akan memperburuk kualitas kehidupan kita ya sahabat muslimah. Bagaimana ya Islam menyelesaikan permasalahan ini? Mari kita simak penjelasannya dari Ustazah. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dengan adanya laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kualitas udara di wilayah Tangerang, yakni berada pada indikator 110, menunjukkan persoalan serius bagi kesehatan masyarakat. Betapa tidak,
Hasil tersebut memposisikan Kabupaten Tangerang berada di urutan ketiga daerah dengan kualitas udara buruk di Indonesia. Tentu saja, hal itu harus menjadi perhatian kita semua, khususnya pemerintah sebagai pemelihara urusan rakyat. Kualitas udara yang buruk dapat disebabkan oleh polutan atau zat-zat berbahaya yang berasal dari asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Efeknya, udara akan berwarna keabu-abuan, mengandung karbon dioksida yang tinggi, bahkan bisa menghasilkan bau yang tidak sedap. Tentu saja pencemaran udara ini dapat memperburuk kesehatan masyarakat, seperti memicu gangguan pernapasan, asma, ispa, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, persoalan buruknya kualitas udara tak bisa disepelekan karena akan membawa dampak pada menurunnya kualitas hidup manusia. Jika kita menilik kepada akar penyebabnya, maka kita akan melihat bahwa buruknya kualitas udara salah satunya juga disebabkan oleh asap pabrik dan kegiatan industri. Karena memang sejatinya proses produksi dan operasional industri dapat menghasilkan gas buang, asap, dan partikel-partikel beracun yang mencemari udara. Tak hanya itu, pencemaran udara juga disumbang oleh adanya kegiatan penambangan dan pembakaran hutan secara ilegal demi dibukanya lahan bagi kepentingan bisnis. Hal ini berkaitan dengan diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme yang terus melakukan eksploitasi secara masif terhadap sumber daya alam di negeri ini. Para pemilik modal tersebut bahkan mendapat legalitas untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan bisnis dan investasi, meski harus mengorbankan lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Sebagaimana kita tahu bahwa visi pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalisme menitik beratkan pada peningkatan produksi. Akhirnya, sistem ini mengusahakan produksi sebesar-besarnya melebihi batas kebutuhan manusia, baik oleh pihak swasta ataupun negara. Efeknya, negara akan memaksa masyarakat untuk bersikap konsumtif demi barang produksi yang beredar di pasaran bisa terjual dan memberi keuntungan besar bagi para korporasi. Beginilah mekanisme sistem ekonomi kapitalisme dalam menjalankan roda perekonomiannya, menggenjot produksi tanpa memandang dampaknya bagi lingkungan, termasuk pencemaran udara. Yang penting dapat menghasilkan keuntungan besar. Khilafah sebagai negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah akan sangat memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Karena hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara sebagai pemelihara urusan rakyat. Negara tidak akan berpihak kepada korporasi hanya demi keuntungan para pejabatnya, melainkan negara akan benar-benar menegakkan konsep ekonomi Islam dalam pengembangan harta kekayaan. Sesuai dengan yang ditetapkan syariat, bahwa kepemilikan harta kekayaan dibagi menjadi 3, yakni kepemilikan individu, negara, dan umum. Harta kepemilikan umum yang termasuk di dalamnya sumber daya alam dengan deposit yang melimpah dan tidak terbatas, maka haram dikuasai oleh swasta. Negara akan melarang keras swasta mengeksploitasi sumber daya alam, apalagi sampai mengorbankan lingkungan. Harta kepemilikan umum adalah milik rakyat secara keseluruhan, maka akan dikelola oleh negara secara mutlak sebagai wakil dari rakyat. Nantinya,
hasil dari pengelolaan tersebut akan dikembalikan kepada rakyat, baik secara langsung maupun dalam bentuk layanan publik, misalnya pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Selain itu, khilafah juga akan melakukan pengawasan ketat terhadap proses produksi dan industri yang dibolehkan bagi pihak swasta agar tidak mencemari lingkungan. Negara akan membuat regulasi yang mewajibkan setiap industri untuk mengelola limbah yang dihasilkan sesuai dengan standar baku mutu yang ditetapkan negara, termasuk limbah udara. Bahkan, jika diperlukan, negara akan memanfaatkan sumber energi terbarukan yang minim polusi. Negara juga akan terus melakukan edukasi kepada rakyatnya agar menjaga kelestarian lingkungan. Secara individu, rakyat wajib memiliki kesadaran untuk tidak mencemari lingkungan. Inilah bentuk penjagaan komprehensif negara terhadap kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab negara atas kesehatan rakyatnya dan adanya kesadaran bahwa alam ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa dijaga. Oleh karena itu, hanya dengan diterapkannya syariat Islam kafah dalam naungan khilafah, persoalan pencemaran udara akan dapat teratasi. Karena sistem kapitalisme tidak mampu menyelesaikan problem ini dari akarnya, melainkan hanya parsial saja. Wallahu a'lam bishawab.